Kenapa pembangunan Presiden Jokowi harus dilanjutkan? Setelah ucapan Pak Jokowi di hari ulang tahun Perindo tahun lalu soal ini, kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Kemudian direkomendasikannya Pak Prabowo di musyawarah rakyat relawan Jokowi Projo di beberapa daerah, kini Jokowi mania akhirnya berlabuh ke Prabowo. Tiap kali kita melihat berita politik, tidakkah kita berpikir tentang kenapa pembangunan Presiden Jokowi ini harus dilanjutkan? Dekamin mau jelasin ini agak panjang. Begini teman-teman, revolusi mental yang dilakukan Jokowi selama 2 periode kepemimpinannya telah membawa Indonesia ke dalam satu fase di mana pungli semakin berkurang, birokrasi semakin simpel, baik untuk urusan pribadi seperti mengurus KTP, KK, dan lain-lain, hingga urusan perizinan usaha. Tentu tak satu pun dari kita ingin kembali ke mentalitas koruptif, di mana untuk mengurus KTP saja ada uang kertas, uang pulpen, dan uang-uang lain yang sebenarnya sudah dianggarkan negara. Sekarang ini kalau masih ada yang begitu, gampang aja. Laporkan ke wali kotanya atau ke bupatinya. Mereka pasti langsung responsif, karena budaya keterbukaan yang dilakukan Presiden Jokowi, pimpinan-pimpinan daerah juga jadi gemar buka-bukaan. Dan mereka juga tidak lagi takut menghukum bawahannya. Nah, kalau pimpinan daerahnya tak begitu, bagaimana? Tinggal lapor ke presiden, rekam dan viralkan. Hal-hal yang begini juga berlaku untuk seluruh soal perizinan di negeri ini. Belum lagi kalau kita bicara soal pembangunan yang sudah dilakukan Presiden Jokowi selama 2 periode masa jabatannya. Di seluruh lini, kalau kita mau jujur bicara, semua sedang mengalami kemajuan. Jalan tol sepanjang ribuan kilometer telah dibangun. Trans Sumatera, jalan tol baru di Pulau Jawa, jalan tol di Manado, hingga infrastruktur di Papua. Coba pikirkan, apa efek elektoral bagi Jokowi membangun infrastruktur di Papua? Tentu ada, tapi tidak signifikan. Itulah jawaban kenapa Presiden sebelum Jokowi sangat fokus ke Pulau Jawa dan nyaris melupakan daerah-daerah lain. Kalau masih belum percaya, coba tanya langsung orang-orang di luar Pulau Jawa dan bagaimana infrastruktur itu memberi manfaat pada mereka. Pembangunan-pembangunan yang sudah berjalan seperti lebih dari 2042 km jalan tol, lebih dari 5.515 km jalan non-tol, 16 bandara baru, plus 38 bandara yang direnovasi, 18 pelabuhan baru, plus 128 pelabuhan yang diperbaiki, 38 bendungan, 1,1 juta hektar irigasi baru, 3,8 juta hektar irigasi yang diperbaiki, serta berbagai infrastruktur lainnya. Semuanya akan menjadi hadiah bagi rakyat Indonesia, akan menjadi peninggalan juga untuk pemimpin selanjutnya. Apakah pemimpin selanjutnya akan bisa mengelola seluruh infrastruktur yang sudah jadi itu? Apakah pemimpin selanjutnya mampu merawat mentalitas dan kebudayaan kita yang anti pada korupsi, yang bahkan tidak lagi takut pada pungli? Apalagi kalau kita melangkah lebih jauh pada seluruh pembangunan yang sedang berjalan. Ketika Pak Jokowi selesai nanti, apakah seluruh pembangunan yang sedang berjalan itu akan dimangkrakkan atau dilanjutkan? Pasti ada saja orang yang tidak suka pada Presiden Jokowi punya niat menghancurkan seluruh legasi itu dengan membuat mangkrak pembangunan yang sudah berjalan. Kalau itu dilakukan, siapa yang akan dikorbankan? Rakyat tentu saja, karena seluruh pembangunan itu menggunakan uang rakyat di dalam APBN kita. Jadi sama sekali tidak etis, tidak baik, tidak visioner jika ada orang yang ingin mengubah Indonesia ke arah 180 derajat dari hari ini. Tapi jika dia lakukan itu, sesungguhnya dia telah berkhianat pada apa yang kita sebut sebagai mandat rakyat. Itu kenapa bagi Dekamin tidak masuk akal ada orang yang teriak-teriak soal perubahan, tapi konsep dan arahnya tidak jelas. Itulah jawaban kenapa Pak Prabowo berkali-kali menegaskan bahwa dirinya akan melanjutkan apa-apa yang sudah dibangun oleh Jokowi.